Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan diam saja? Ini pertanyaan yang seringkali muncul ketika seseorang menghadapi penderitaan, kesusahan, dan belum ada jalan keluar. Minggu lalu saya mendapat kabar dari Indonesia, salah satu mantan majelis kami di Jakarta, dia kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Sungguh mengagetkan, usianya masih muda, 65 tahun, dan tentunya keluarga dan family dan keluarga besar gereja dan teman-teman sangat kehilangan. Saya yakin hampir kita semua mengalami hal yang sama. Ada orang-orang yang kita kasihi, mungkin itu keluarga, mungkin itu rekan kerja, teman gereja, ataupun orang-orang yang dekat yang kita kasihi, kena sakit COVID. Ada yang masuk ICU, ada yang isolasi mandiri, ada yang menunggu pemulihan, tapi ada juga yang meninggal dunia dan kita kehilangan mereka, orang-orang yang kita kasihi. Contohnya salah satu teman sekelas dari Esther Francis, istri saya. Dia juga teman sejak kecil dari Esther dan Lily Chang. Mereka sudah kenal sejak kecil. Kabarnya dia ambil vaksin di Indonesia, dan setelah divaksin, malah sakit COVID. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi keadaannya terus memburuk, dan akhirnya harus meninggal dunia. Sungguh sangat-sangat menyedihkan, sungguh sangat mengagetkan, masih sangat muda. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi seperti ini, sebagian kita bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat untuk menolong? Bukankah dia berkuasa? Bukankah dia mengasihi? Kan kasihan kalau anaknya masih kecil atau masih muda. Dan dia pun masih muda dan bisa diberi kesempatan lebih banyak untuk berkarya bagi Tuhan, untuk berkarya bagi sesama manusia. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan diam saja? Mungkin malam ini saudara juga bertanya pertanyaan yang sedemikian. Atau saudara tidak mengalami sakit COVID seperti orang lain. Namun dalam kehidupan saudara menghadapi penderitaan dan kesusahan lain. Misalnya, saudara menghadapi kesulitan ekonomi, saudara jatuh miskin, bisnis saudara bangkrut, saudara menghadapi sakit penyakit yang lain, dan sudah doa cukup lama dan Tuhan belum jawab. Seolah-olah Tuhan diam saja. Atau ada masalah keluarga, atau ada masalah-masalah lain yang saudara tidak bisa bagikan kepada orang lain. Saudara sangat sedih, saudara sangat susah, saudara sangat kecewa. Dan saudara merasakan, kenapa Tuhan diam saja? Saudaraku, pertanyaan seperti ini, atau perasaan dan pikiran yang menanyakan keberadaan Allah, menanyakan karya Allah, menanyakan tentang perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita menderita, susah, sedih, dan kecewa, dan hampir putus asa. Ini sebenarnya pertanyaan yang normal, bukan? Sebab kita masih dalam darah daging, kita bisa bertanya seperti itu. Dan harapan kita terlalu besar terhadap Tuhan. Namun pertanyaan kita adalah, apakah sesungguhnya Tuhan memang diam saja ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, dan hal-hal yang menyakitkan di dunia ini? Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan saya ajak kita membaca bersama-sama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun
untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudaraku, dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini, kita akan belajar ada 3 kebenaran penting yang menjadi prinsip pengenalan kita terhadap Tuhan, terhadap sifat Tuhan, dan terhadap perbuatan atau karya Tuhan. Khususnya ketika kita menghadapi penderitaan, kesusahan, dan ancaman, dan hal-hal yang menyedihkan di dunia ini. Yang pertama, Tuhan itu maha tahu dan maha hadir. Perhatikan ungkapan firman Tuhan. Aku mengetahui penderitaan mereka, ayat ke-7. Tuhan juga berkata, telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka, ayat 9. Ini adalah penegasan dari firman Tuhan kepada umat Israel yang sedang menderita, sedang kesusahan menghadapi perbudakan di Mesir. Tuhan tahu, Tuhan melihat bagaimana mereka itu diperlakukan secara tidak adil, bagaimana mereka itu diperlakukan dengan kejam di Mesir. Tuhan tidak diam saja, saudaraku. Dia mengetahui dengan sangat jelas dan detail persoalan, kesusahan, dan penderitaan umatnya. Tuhan hadir dalam penderitaan umatnya, sebab Tuhan itu maha hadir. Sebab itu, saudaraku, dalam penderitaan dan kesusahan seberat apapun, janganlah saudara ragu. Janganlah saudara curiga bahwa Tuhan diam saja. Tuhan sudah tidak peduli. Jangan. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu hadir sebab Dia maha hadir. Dia hadir dalam penderitaan saudara. Dan Tuhan tahu sebab Dia maha tahu. Dia tahu jelas semua seluk-beluk kesusahan saudara. Tuhan mengetahui perasaan sedihmu. Tuhan mengetahui waktu saudara menangis. Waktu saudara menjerit, waktu saudara seperti hampir putus asa, Roh Tuhan hadir ketika saudara mengalirkan air mata, ketika saudara isolasi mandiri, atau saudara sedang di rumah sakit. Tuhan hadir dan Tuhan tahu ketika saudara kehilangan kekasih yang tercinta, orang yang dicintai. Yakinlah tanpa ragu 100% bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara. Dia berjanji akan menyertai semua anak-anaknya sampai pada akhir zaman. Dalam masalah apapun, dalam penderitaan seberat apapun, Tuhan berjanji. Dia hadir, Dia tahu, dan Dia menyertai. Saudara boleh tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani, tapi ingat, Tuhan itu roh adanya. Dia maha hadir, mendampingi saudara. Atau saudara mungkin tidak menyadari kehadirannya. Saudara tidak menyadari bahwa kasih-Nya sedang menaungi saudara dan menyertai saudara. Paling tidak saudara, percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada hati Tuhan yang tidak pernah berbuat jahat, yang tidak pernah berbuat salah. Dan firman-Nya selalu ya dan amin. Dia tidak pernah dusta. Saya bersyukur ada beberapa kawan yang bersaksi bahwa ketika mereka menghadapi COVID-19, ketika pertama kena itu rasa khawatir dan takut. Apalagi hidup sendiri dan harus isolasi mandiri sendiri, tidak ada siapa-siapa. Ada sebuah kesepian, kesunyian, ada sebuah kegentaran, seolah-olah maut itu mengancam. Namun tidak disangka-sangka, Tuhan bisa mengirim banyak sekali teman-teman, kawan-kawan seiman yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan lewat medsos. Bahkan Tuhan mengirimkan beberapa kawan seiman yang bisa mengirimkan makanan, mengirimkan vitamin, mengirimkan obat-obatan. Ada saja yang tidak pernah disangka-sangka, tahu-tahu muncul
Di depan rumah, semua ini tentunya memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru untuk menghadapi COVID yang sangat ganas ini. Namun Tuhan gantikan kekhawatiran dan ketakutan dengan semangat yang baru, dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, sehingga katanya mereka bisa tetap berdoa dengan tenang, tidak stres lagi, dan bisa berharap, bisa melakukan aktivitas yang normal, makan, minum, olahraga, dan menantikan masa isolasi selesai, dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika menghadapi kesusahan dan penderitaan. Dan Tuhan bisa memakai cara apa saja, dan memakai siapa saja untuk menunjukkan kemahatauannya, kemahadirannya dan penyertaannya. Ibarat mengutus malaikat untuk menghibur, menguatkan, dan menolong anak-anaknya yang senantiasa beriman dan berharap kepada Tuhan. Permisi tanya, bagaimana dengan saudara? Apakah dalam kesusahan dan menghadapi sakit penyakit ini, saudara merasa sendirian? Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara, teruslah beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir dengan berbagai caranya tersendiri. Jangan saudara ragu, atau khawatir, atau curiga, atau gelisah, atau takut. Tapi mintalah ketenangan, mintalah damai sejahtera, dan mintalah hati yang bisa tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu bekerja secara aktif. Perhatikan firman Tuhan berkata, aku telah turun. Ini aktif. Tuhan berkata, aku melepaskan mereka. Ini kata kerja aktif juga. Tuhan juga berkata, aku menuntun mereka. Kata kerja aktif. Ayat ke-8. Lalu Tuhan juga berkata, telah kulihat penderitaan umatku. Itu aktif juga. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Ini juga aktif. Tuhan berkarya di sini. Semua kata kerja ini menunjukkan Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa bekerja. Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia hidup selama-lamanya. Walaupun seringkali kita tidak mengerti hikmatnya, kita tidak mengerti waktunya, kita tidak mengerti kedaulatannya dan keputusannya yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, melampaui keinginan hati kita. Ada perbedaan seringkali dan kita bingung. Namun, memang banyak hal di dunia ini yang kita tidak mengerti, saudaraku. Banyak hal yang kita terus bertanya-tanya kenapa harus terjadi? Kenapa sampai begini? Mungkin sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tetap tidak ada jawaban. Sampai nanti saudara bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, saudara bisa bertanya, kenapa demikian? Saudaraku, yang perlu saudara yakini adalah bahwa Tuhan memegang kendali 100%. Dan dia bekerja dengan aktif, sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kasihnya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kedaulatannya. Dan yang paling penting adalah tujuan akhirnya. Akan mendatangkan sesuatu yang indah dan baik. Walaupun pada awalnya kita tidak mengerti. Yakinlah apapun yang diputuskan oleh Tuhan. Apapun yang diizinkan terjadi oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, percayalah Tuhan Yesus itu maha baik. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia berjanji pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan dan berharap dan beriman kepada Tuhan. Salah seorang teman saya, teman pendeta di Jakarta, yang melayani di sana dan keluarganya juga aktif. Hari itu saya mendapat kabar bahwa dia kena COVID dan harus diopname di rumah sakit. Cukup lama. Dan anak bungsunya yang masih muda, umur 31 tahun, itu juga masuk rumah sakit. Namun kondisi anaknya makin lama makin memburuk dan akhirnya dia meninggal. Sungguh kita tidak mengerti. Bukankah anaknya masih muda dan masih banyak kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan? Kenapa harus meninggal duluan?
Ini melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita. Dan mungkin sampai hari ini tidak ada jawaban. Saya memberi kabar simpati dan mendoakan supaya Tuhan menghibur kawan saya, menghibur keluarganya, menguatkan di tengah-tengah kesedihan yang dihadapi. Tahukah saudara, teman saya membalas dengan sesuatu yang segar, yang baru, yang semangat. Selain mengatakan terima kasih, dia mengatakan, Tuhan Yesus selalu baik. Walaupun tidak dimengerti, walaupun belum ada jawaban, walaupun dalam kesedihan, dia yakin 100% Tuhan Yesus selalu baik. Sebuah respon yang sangat positif. Dia tidak ragu, dia tidak curiga, dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia juga tidak bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Dia tidak bertanya. Tapi dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Sungguh saudara, ini sebuah teladan yang memberikan kita kekuatan yang sangat besar, penghiburan yang sangat besar, khususnya ketika harus menghadapi persoalan yang sulit, kesedihan, kesusahan, atau hal-hal yang belum ada jalan keluarnya. Permisi tanya, bagaimana dengan reaksi saudara ketika harus menghadapi pencobaan, persoalan, dan penderitaan yang saudara tidak mengerti, yang melampaui pikiran saudara, dan menghancurkan perasaan saudara? Kiranya Tuhan menguatkan iman saudara, meneguhkan hati saudara, dan menolong saudara dapat terus bertahan dalam iman. Terus kuat di dalam Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu baik, dan dia merencanakan kebaikan dan tujuan akhir dari semua penderitaan yang dia izinkan. Pasti akan mendatangkan sesuatu yang indah dan baik. Percayakah saudara? Yang ketiga, Tuhan sedang menggenapkan rencananya. Perhatikan ayat 12b. Firman Tuhan berkata, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini adalah penegasan dari Tuhan kepada Musa, bahwa Tuhan yang mengutus dia akan menyertai dia memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar seluruh umat Israel nanti bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, apa tujuanmu hidup di dunia ini? Apakah untuk mengumpulkan harta yang banyak, sehingga nanti pensiun saudara bisa menghambur-hamburkan uang, memakai uang dengan seenaknya, berfoya-foya, menikmati semua kenikmatan dunia? Atau tujuan saudara adalah hidup selamanya di bumi ini, panjang umur, awet muda, tidak pernah sakit, tidak pernah mati, jadi kalau sakit sembuh, itu maunya saudara, itu tujuan saudara di dunia ini? Saya yakin tidak, bukan saudara. Semua kita ada batas umurnya, Tuhan yang menentukan. Ketika kita harus menghadapi berbagai macam lika-liku kehidupan ini, naik turun, sakit sehat, kaya miskin, menderita, berbagai macam persoalan yang kita tidak mengerti, menghadapi kehilangan, menghadapi kesedihan, dan mengalirkan air mata. Ingat, semua itu adalah bagian dari proses rencana Tuhan bagi kita. Rencana yang baik supaya kita lebih setia beribadah kepada Tuhan, lebih setia melayani Tuhan, lebih setia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan, dan memperluas kerajaannya, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Sebab itu saudara, ketika kesusahan datang, jangan saudara cepat-cepat bersungut-sungut. Jangan cepat marah-marah atau kecewa atau putus asa atau merencanakan meninggalkan Tuhan. Dan saudara terus bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak lakukan ini, tidak lakukan itu? Mana Tuhannya? Jangan saudara lakukan itu. Itu ibarat orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itu ibarat orang yang belum sungguh-sungguh menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi saudara. Dan dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah juru selamat yang sejati. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus yang menyertai dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara.
Sebab itu tetaplah teguh iman saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetaplah bertahan di dalam penderitaan apapun, setia beribadah kepada Tuhan, itu tujuannya. Setia memuliakan Tuhan, itu tujuan hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah melalui perkataan, perbuatan, apapun aspek hidup kita, tujuan akhir dari hidup di dunia ini adalah memuliakan Bapa yang di sorga. Mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Dan setia beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Apapun yang terjadi. Saudaraku, pada masa-masa COVID yang mengganas ini, selain kita sedih dan simpati dengan kawan-kawan yang kehilangan kekasih yang tercinta, kita juga bersyukur sebab ada cukup banyak saudara-saudara kita yang kita doakan, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan kita mendengarkan doa, memberi mereka kesempatan hidup, menambahkan usia mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk bisa terus beribadah dan melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menghimbau saudara-saudara yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ingat saudara, jangan hidup seperti dulu, tapi berubahlah, lebih semangat, lebih berkobar-kobar, lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara menghabiskan waktu saudara, kesempatan saudara untuk hal-hal yang sementara saja. Jangan hanya mengumpulkan harta, menikmati hal-hal duniawi yang hanya bersifat jasmani dan sementara. Dan bagi saudara-saudara yang tidak mengalami sakit COVID ini, ingat saudaraku, itu bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, atau jasa kita, tapi 100% adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang memelihara setiap kita dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang datang dari sorga. Sebab itu tetaplah setia dalam beribadah kepada Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengabarkan Injil, mengasihi sesama manusia, memberikan kesaksian yang baik dan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan bahkan lebih semangat lagi dibanding dulu sebelum masa COVID. Kita sungguh-sungguh menjadi berkat nyata bagi orang lain. Khususnya bagi mereka yang belum diselamatkan. Kabarkan Injil Tuhan. Menangkan jiwa mereka. Dan apapun yang terjadi, ambil tekad. Setia, beribadah, melayani Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan maha hadir, maha tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Khususnya ketika kami harus menghadapi berbagai macam persoalan, penderitaan, kesusahan, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau aktif bekerja. Engkau hadir dalam penderitaan kami. Dan Engkau sendiri yang menolong setiap pribadi kami bisa bertahan dalam situasi dan penderitaan apapun. Kami boleh setia dalam ibadah dan melayani Tuhan. Kami boleh memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk orang lain. Itulah tujuan hidup yang mulia dan bernilai kekal di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami, sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penolong kami, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.